Mbak, Dalam mas. nyalakan lampunya dong. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dakwah, sedulur dakwah yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kembali lagi di warung saya, warung Me Time, Menyala Time. Dan pada kesempatan kali ini saya kedatangan dua perempuan cantik dari ya mbok, masa perempuan ganteng? Iya sih, bener. Nanti keluar kumisnya gimana? Aduh. Kan bahaya. Ini teman-teman saya dari Radio Star. Nah, karena kemarin saya sudah janji di podcast ini saya mau ngundang teman-teman dari radio, dan inilah kesempatan saya buat ngobrol terkait dengan apa saja yang ada di teman-teman radio lakukan. Dan di sini sudah hadir dua perempuan cantik, itu adalah Mbak Sally. Mbak Sally dan Mbak Nadira. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Berarti Mbak ini sekarang semester berapa? Semester 7. 7, iya, sudah tua. Enggak sih, masih setengah perjalanan. Setengah perjalanan, aduh. Setengah perjalanan menuju DO maksudnya. Jangan dong, Mbak. Jangan. Mbak ini dari prodi Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. KPI semua. Iya, Memang betul. menyala KPI. Iya. Dan di komunitas ini, komunitas apa nyebutnya ya? Komunitas Ya. Komunitas Radio Star itu Mbak ini sebagai apa? Kalau aku dari pengurus divisi broadcasting. Broadcasting. Iya, broadcasting. Kalau Mbaknya? Kalau aku dari pengurus juga, dari programming. Programming. Iya, programming. Nah, pengen tahu sedikit, di Radio Star itu kan pasti nggak hanya 2 divisi dong. Betul. Divisinya itu apa aja? Kalau misal di Radio Star itu ada 4. Yang pertama itu tentu aja karena kita radio broadcasting. Nah itu kalau misalnya broadcasting itu ya kita ngurusinnya seputar siaran gitu, jadwal siaran. Terus kemudian kalau misalnya kedua itu ada divisi hunting. Kalau hunting itu mereka lebih ke turun buat live report gitu. Kalau misalnya ada demo atau ada wisuda gitu. Terus ketiga itu ada programming. Programming ini mungkin kedengarannya kayak aneh gitu ya. Programming ngapain? Bikin program apa gitu ya. Tapi programming di sini itu lebih ke yang ini sih kayak ngedit kayak gitu, PDD lah gampangnya kalau misalnya di dalam panitia acara. Terus yang terakhir itu ada public relation atau humas. Nah di sini kalau humas ya menjalin kerjasama sama berbagai organisasi kayak gitu sih. Nah itu broadcasting sendiri sih artinya apa, Mbak? Broadcasting itu kan dari kan siaran ya, penyiaran kayak gitu. Jadi ya makanya kenapa kita ngurusinnya masalah siaran, karena ya memang broadcasting itu ya penyiaran, sesuai banget sama kayak radio gitu lah. Radio kan nggak bisa tanpa penyiaran kan, kayak gitu. Nah, kalau kayak misalnya gini, podcast tampil di YouTube itu broadcasting bukan? Termasuk broadcasting, tapi broadcasting itu kan ada banyak macamnya ya. Kayak kalau misalnya media massa itu kan ada yang audio, ada yang visual, ada yang audio visual. Kalau misal podcast kayak gini berarti yang audio visualnya gitu. Oh iya, wong di WA juga ada pesan broadcast ya. Menyiarkan banyak gitu ke banyak orang itu broadcast. Oh, berarti hal-hal yang dalam lingkup yang disiarkan itu namanya broadcasting. Disiarkan secara meluas dalam waktu yang bersamaan gitu. Oh, ya, baru tahu. Nah, kalau tadi programmer itu programming, apa jadi hacker apa ngapain gitu? Sebenarnya sih saya juga nggak paham kenapa dinamain programming. Mungkin karena emang kita lebih kayak memprogramkan kayak mungkin kayak komputer atau laptop kayak gitu kan, buat ngedit mungkin kayak gitu kali ya. Jadi ya itu sih sebenarnya programming juga ya tentang ngedit juga kan, kayak kita ngedit video, ngedit pamflet buat kayak ucapan-ucapan atau misal pamflet buat acara dari radionya sendiri, ya gitu sih sebenarnya dari programmingnya buat sendiri. Mbaknya kan pasti banyak konten dong, Ya. dan rutin tiap minggunya beberapa kali upload gitu. Mbaknya ngedit sendiri semuanya itu? Oh enggak, kan di sini programming bukan cuma saya doang gitu kan ya Pak. Jadi ada beberapa juga teman-teman gitu kan. Nah itu teman-teman itu juga dibagi tuh ada job desk-nya buat ini yang buat pamflet, yang ini bisa buat yang mana kayak gitu sih. Nah, kalau pamflet sih ada gambaran lah cara ngeditnya gitu ya. Video juga ada gambaran. Yang saya nggak ada gambar itu, kalau siaran radio itu sih gimana cara ngeditnya? Diedit atau langsung live
Kalau dari Sian Radio sih live. Nah, programming. Gimana? Programming broadcasting. Gimana Gini, caranya? kalau sebenarnya kan emang ideal lah sebuah radio itu kan disiarkan lewat frekuensi ya. Cuman karena saya dapat cerita dari alumni gitulah ya. Dulu kita tuh rebutan frekuensi sama tetangga sebelah, terus kemudian sama RRI Purwokerto juga. Nah, karena terlalu dempet itu nggak boleh ada apa ya namanya? Pokoknya menaranya tuh nggak boleh berdekatan gitu. Akhirnya kita yang ngalah, jadi kita beralih ke link streaming kayak gitu. Jadi gitu. Kalau misalnya teman-teman mau dengerin itu dengerinnya lewat link streaming kayak gitu. Hafal nggak link streamingnya? Apa ya? Ya, Kalau nggak salah, iya www. Ya nanti cek aja lah IG-nya. Agak lupa soalnya. Oke, bisa dicek di IG Radio Star apa IG-nya? Di @radiostar_uin_saizu. Nah, di @radiostar_uin_saizu silakan dikepoin, di scroll apa saja proker-prokernya bisa diikuti Betul. dan didengarkan gitu. Nah, itu kan teman-teman bisa mendengarkan di situ. Yang saya tanyakan teknis perekamannya sama ngeditnya itu gimana, atau menggunakan alat khusus atau sekedar naruh HP kita rekam bareng-bareng terus disatukan baru diupload. Jadi kita itu nggak direkam Pak, jadi siaran langsung gitu. Jadi dari komputer itu kita ada kan peralatannya yang komputer yang back, terus kita juga ada mixer di situ. Nah jadi ya kita apa yang kita keluarkan saat itu juga tersiarkan lewat stream itu. Kalau saya salah ngomong gimana? Iya, Ya. bilang minta maaf Iya, aja. kalau misalnya radio kan emang kayak gampang yang ngomong, kita kan visualisasinya itu ngobrol sama temen ya Pak. Jadi kalau misalnya emang salah-salah sedikit ya diimprovisasi aja kayak gitu. Ya kayak sama aja kayak sebenarnya kayak yang frekuensi juga. Jadi kan kalau frekuensi kan kita langsung ngomong gitu kan. Cuma bedanya aja ini online gitu. Nah, itu di online itu tersimpan nggak? Kayak misal aku minggu kemarin skip nih nggak dengerin. Lagi. Iya, itu ada nggak? Atau langsung hilang? Kalau itu langsung hilang Pak. Jadi sifatnya tuh kayak cuman satu kali dengar aja. Oh, berarti kayak misal live Instagram tapi nggak disimpan Betul, gitu. kayak Oh, iya. Online aja bentuknya gitu. Kalau misalnya rekam-rekam kan biasanya di radio yang besar ya Kak. Saya dulu pernah magang di RRI Pro 4. Itu biasanya kalau yang rekaman itu yang kayak podcast nanti ada siaran ulangnya kayak gitu. Hari keberapa gitu. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya di kita enggak. Satu kali dengar aja. Mbaknya jadi host juga nggak di broadcasting itu? Di broadcasting iya aku jadi salah satu penyiarnya juga. Kalau mbaknya Kalau saya penyiar? kan programming doang. berarti Di belum. belakang layar. Tulisannya di Lebih belakang suka- layar. Emang lebih suka di belakang layar. Kan nanti kita cek. Aduh. Nah, itu tadi seputar divisi dan penjelasannya. Selanjutnya proker-prokernya nih apa aja nih yang dikerjakan oleh teman-teman radio? Sama dulu. Kalau dari programming sendiri sih sama juga kan tadi kayak emang kebanyakan kita ngedit sama sebenarnya kita ada proker besar yang gini juga kita bikin podcast tapi sayangnya karena emang ada beberapa kendala gitu kan jadi kita mau nggak mau kayak ngeberhentiin dulu si podcastnya ini jadi lebih lanjutin beberapa hal yang kayak urgent banget gitu loh misalnya kayak bikin pamflet dan lain-lain gitu sih paling mau broadcasting. Ya kalau broadcasting itu kalau proker rutinannya yang bukan proker ya berarti kayak agenda hariannya itu ya biasanya siaran. Nah kalau misalnya siaran itu kita dalam satu minggu itu ada 5. Yang rutin itu yang setiap minggu itu 4. Tapi yang satu lagi itu 2 minggu satu kali. Nah yang sering yang apa namanya? Yang setiap hari itu kalau hari Senin itu ada Morning Star. Nah kalau itu tuh bahasnya seputar tips-tips gitu, tips-tips atau lifestyle gitu yang bermanfaat. Biasanya sih kita tips buat mahasiswa gitu. Nah terus kalau misalnya yang kedua itu kalau nggak salah Patas Asik. Kalau Patas Asik itu biasanya bahas-bahas seputar musik. Jadi penyanyinya siapa, terbitnya kayak rilisnya karena apa gitu, kayak asal-usul lagunya kayak gitulah. Terus kalau misalnya Star News ini full berita kayak gitu, full berita. Jadi kayak seputar sebenarnya beritanya kita bisa ambil dari mana aja. Yang penting beritanya bukan dari yang kontroversial kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada self improvement. Nah, ini salah satu program unggulan kita juga. Jadi di situ nanti kita ada nge-share link Q&A. Nah, itu nanti dari teman-teman pendengar itu kayak ngisi Q&A gitu. Misal sesuai sama tema misalnya hari itu adalah hubungan toksik nih. Nanti di situ pendengar pada cerita-cerita nanti ditanggapi oleh DJ kami gitu. Nah, yang terakhir itu grebek organisasi. Nah, ini kita kayak
Kalau ini kan podcast gini nih, kayak audiovisual. Kalau misal kita tuh podcastnya itu nanti cuman suara. Jadi kita ngundang salah satu anak organisasi, entah itu HMPS, entah itu DEMA atau SEMA atau organisasi lain buat ngobrol bareng kita. Kayak gitu. Oke, satu-satu. Tadi Morning Star. Berarti aku pengen tahu teknisnya berarti. Berarti di konten Morning Star itu ngobrol seputar Tips and trick. Contoh satu tema deh, apa deh di Morning Star? Dia DJ-nya kebetulan. Iya. Kalau misalnya aku sih biasanya yang enteng-enteng aja ya Pak. Biasanya kayak entah itu tips buat mahasiswa anti boncos di akhir bulan gitu ya. Apa? Anti boncos itu kayak tekor bokeh Oh, gitu ya. Anti bokeh di akhir bulan gitu, atau kayak cara bikin makalah gitu. Kayak kemarin kan pas awal-awal tahun ajaran baru nih, kayak aku mikirnya kayak banyak mahasiswa baru nggak sih nggak tahu cara bikin makalah lah, aku bikin tips cara bikin makalah kayak gitu sih. Itu durasi berapa menit ngobrol lagi gitu? Kita siaran mulai jam, ini kebijakan baru sih pas kebijakan tahun aku, jadi mulai dari jam 11 sampai jam 1 siang kayak gitu. Berapa jam itu berarti? Itu 2 jam tapi kita gantian, jadi aku sejam, nanti satunya lagi itu temanku, jadi aku jam 11 sampai jam 12, nanti jam 12 sampai jam 1 itu temanku gitu. 1 jam berarti. Iya, namanya apa? Kalau itu iya, kalau di Radio Star pakainya DJ gitu. Ada kepanjangan atau apa artinya gitu DJ? DJ itu kan apa ya? Disc jockey. Iya, disc jockey. Nah, itu intinya sebenarnya kayak lebih kayak karena bisa dibilang kita DJ karena kita kan ngaturin juga ya, kayak naik turunin mixernya gitu. Terus juga kayak nyetel musik, kapan waktunya kita ngomong kayak gitu. Kayak gitu. Berarti punya nama panggung tadi ya? DJ siapa gitu ya, Mbok? Biasanya Ada semuanya punya. Kalau apa namanya siapa, DJ siapa? Aku kan Saili, sebenarnya ambil singkat aja sih, Sae gitu. Selain Sae itu kan kayak kalau misalnya orang Jawa itu kan baik juga ya artinya, itu doa juga sih. Gitu. Sae, DJ Sae gitu. Oke. 1 jam ngomongin satu tema itu sendirian. Itu diseling-seling sama lagu sih biasanya. Okay. Iya. Berarti kalau dalam durasi 1 jam itu biasanya berapa lagu yang diputar? Terus berapa, kan nggak mungkin kita ngobrol tema apa namanya tadi, cara bikin makalah. Terus kita ngomong kan biar yang mendengarkan menarik ya. Dan pasti apalagi ini dijeda lagu. Yang mendengarkan apa namanya, feel-nya kan berarti naik turun. Oke, kita fokus dengerin cara makalah, terus lagu. Kan nggak fokus lagi nih. Terus buat masuk ke segmen kedua, buat ngobrol makalah lagi, kan butuh fokus lagi. Kita yang ngomong kan punya trik sendiri, gimana caranya nih, dari yang tadi sudah dengerin lagu, apalagi kalau lagunya ngebeat dan sebagainya, feel-nya udah beda, kita harus bisa mengarahkan si pendengar ini biar fokus lagi dengerin omongan kita. Buat ngatur mood kita sendiri yang ngomong sama mood pendengarnya, itu gimana caranya? Kalau misalnya kan tadi kan habis lagu, misal lagunya juga ngebeat kayak nggak fokus lagi nih. Itu biasanya kita memang di bridging lagi, kayak bahas yang tadi lagu terakhir itu apa sih? Kayak misalnya kayak oke, Sobat Star, tadi udah kita dengerin ya lagu dari ini kayak gitu kan. Terus dari situ nanti kita mulai, oke, aku lanjutin ya yang tadi tips-tips seputar bikin makalahnya kayak gitu ya. Selanjutnya langsung kayak gitu aja sih, nggak yang terlalu gimana-gimana. Tapi palingan buat bridging masuk ke materinya lagi. Itu kita bahas lagu yang terakhir tadi diputar sebelum kita ngomong itu aja. Kayak gitu. Itu terskrip nggak? Skripnya itu sih biasanya per penyiar itu bikin sendiri. Kayak gitu. Kita ngomong apa itu ada skripnya gitu, atau sekedar tema besarnya, oke, setelah lagu ini kita ngobrol ini gitu. Sebenarnya sih idealnya harusnya bikin sendiri. Aku juga pas awal-awal jadi penyiar juga bikin skrip sendiri, itu full dari awal sampai akhir. Cuman kalau sekarang sih palingan aku catatan kecil aja kayak gitu sih. Karena udah nggak jago juga gitu. Gitu sih. Oke. Jadi di Morning Star yang kedua, Patas Asik. Kupas tuntas seputar musik. Ya itu kepanjangannya. Patas Asik. Itu dari panjangan. Itu berarti ngobrol tentang musik. Ngundang musisinya atau kita bahas? Enggak sih, biasanya kayak gini, kayak lagu apa yang mau kita bahas, itu nanti kita setelin yang terakhir sebelum kita ngomong sih, kalau aku biasanya triknya. Gitu. Terus nanti kayak
ngejelasin kalau misal lagu ini tuh penyanyi siapa, dirilis tahun berapa, atau mungkin kadang tuh kayak makna dibaliknya apa kayak gitu. Oh, berarti sebagai DJ, mbaknya juga harus bisa apa namanya itu yang mencari berita, apa namanya? Jurnalis dong. Kalau dari kami sih biasanya carinya online aja gitu ya. Jadi kayak sambil lagu muter itu kata gitu di komputernya cari info itu gitu. Itu langsung gitu. Nah, itu kalau misalnya penyiarnya emang mau lebih proper ya, mereka nanti dari rumah atau dari kosan tuh udah kayak nanti aku mau bahas lagu ini. Jadi langsung udah cari tahu sendiri dari rumah gitu ya. Cuman kalau misalnya dadakan ya langsung cetak-cetak di komputer situ aja. Kayak gitu, enggak yang bener-bener harus dalam banget sih, enggak kayak gitu. Oke, Protes asik. Terus ada lagi? Star News. Star News itu berita-berita lingkup kampus atau nasional? Biasanya kita bebas sih, Pak. Bebas. Iya, cuman kayak dibatasin nggak yang politik, kontroversial, kayak gitu aja. Siapa sekarang beritanya politik dan kontroversial semua? Ya ini kan lagi musimnya ya, Pak. Jadi pokoknya kita menghindari yang itulah, kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya yang mau yang berbau politik, mungkin kayak anjuran biar nggak golput atau gimana gitu, tanpa memihak salah satunya, kayak gitu aja. Oke. Terus yang terakhir tadi ada? Self improvement. Berarti masih ada 2 ya? Iya, 5. Self improvement itu nge-share Q&A, terus nanti diisi sama pendengar, nanti ditanggapi sama DJ-nya itu, kayak gitu. Oke. Nah, kayaknya asik kayak gitu deh. Ya bisa juga ini buat ini nanti, iya. kayak gitu, mau undang siapa nih gitu. Oh iya. Instagramnya gitu. Iya. Terus yang terakhir tadi grebek organisasi. Iya. Grebek organisasi itu ngundang narsum, berarti ngobrol ya, cuma audionya saja yang ditayangkan. Oke. Berarti lingkup organisasi kampus semua udah keundang semua belum? Kalau kita sih baru sampai fakultas dakwah juga, cuman nggak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti mau keluar kampus atau malah lintas fakultas kayak gitu. Kayak gitu sih paling. Cuman sejauh ini baru yang di fakultas dakwah aja. Kayak gitu. Berarti tadi kalau teman-teman pengen tahu lebih jauh seputar prokernya, kemudian info-info terbaru tadi bisa dilihat di IG @radiostar UIN Saizu, atau bisa ditonton di YouTube-nya ada yang namanya sama @radiostar UIN Saizu juga. Itu di scroll di komen-komen. Betul. Subscribe jangan lupa. Jangan lupa. Terus kalau teman-teman pengen curhat atau punya masalah tapi takut kelihatan mukanya, itu Q&A-nya di. Betul. Kami menerima segala curhatan. Oke, sekarang saatnya saya pengen dengar DJ saya untuk membuka siaran di warung Me Time. Sekedar menyapa, mengucapkan selamat pagi buat pendengar, memberikan semangat gitu. Berarti ini pakainya format Radio Star apa Me Time nih? Radio Star. Radio Star aja ya. Oke, bentar. Siaran langsung dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 40A, lantai 1, Laboratorium Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto. Inilah dia Radio Star, radio inspiratif mahasiswa. Selamat pagi Sobat Star semuanya, balik lagi di segmen Me Time bareng aku DJ Sae selama 1 jam ke depan nantinya. Di sini tentunya kita bakalan ngobrol-ngobrol hal yang asik seputar Fakultas Dakwah, seputar kegiatan-kegiatan yang ada di kampus kita ini. Kurang lebih kayak gitu. Oke, DJ saya everybody. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kok kayak vibes-nya kayak itu ya, kayak di KAI atau mana gitu ya. Enggak, aku pengen tahu, selain teman-teman DJ itu melatih public speaking-nya, karena saya basicnya di musik ya, saya lebih tertarik ke kenapa suara seorang penyiar atau suara reporter itu beda frekuensinya kayak, nah kan kamu ngomong tadi penyiar sama terus sekarang kita ngobrol, kan beda frekuensi suaranya. Nah itu ada pelatihannya nggak sih? Kalau misalnya pelatihan sih, kalau dari Radio Sari selama ini kayak emang otodidak, belajar sendiri aja. Cuman kalau misalnya dari prodiku sendiri, itu kan kita ada produksi siaran radio. Di situ kita diajarin smiling voice. Jadi tuh suara
suara kita ngomong biasa gini sama suara kita pas senyum kayak gini itu beda. Kayak gitu. Aku pengen belajar, coba gimana? Jadi kuncinya adalah senyum. Coba kita ngomong kalimat apa, terus kita praktekkan dua-duanya. Apa ya? Ya kayak aku pernah pas baru join itu suaraku katanya kurang semangat karena aku siarannya gini, disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Ahmad Yani. Nah terus setelah aku tahu adanya smiling voice itu harus senyum, suaraku tuh otomatis naik dan kedengeran lebih semangat gitu sih, kayak disiarkan langsung kayak gitu. Jadi langsung otomatis naik sendiri kalau smiling voice gitu. Oh. Iya gitu. Tapi tergantung vibes yang ingin kita sampaikan nggak sih? Iya, kalau itu Bisa iya juga. Nah itu karena aku bahasa yang enteng, Morningstar, makanya aku lebih ke yang santai gitu kan. Kalau misalnya teman-teman yang menyiarkannya mungkin Star News itu mungkin lebih formal lagi gitu. kayak bawa berita lah. Iya. kayak Apalagi terus kalau ada konten cerita horor kan lebih ke rendah Nah lagi. itu kita belum ada tuh, nanti mungkin bisa kami ajukan ke teman-teman Radio Star gitu. Konten horor dong, bosen gini dulu gitu. Iya, itu kayaknya akan lebih Iya, menarik. Pasti bakal rame sih harusnya. Betul. horor-horor. Oke, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan beberapa cerita proker, kemudian karya-karya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di Instagram, di YouTube, ada Facebook nggak sih? Sekarang masih zaman Facebook nggak? Sekarang kita belum ada Facebook sih, paling adanya TikTok. Nah, TikToknya apa? TikTok Sama juga. ya, @Radio Star Win Win Jadi Seisu. ini dia yang pegang soal programming, kalau aku kurang tahu. Nah, TikToknya radionya joget-joget atau enggak? Lebih kayak kalau kemarin kan karena emang kita ada rotasi 2020 itu kebanyakan buat kayak ngepromosiin tentang Acaranya. acara kita gitu sih. Nggak yang joget banget sih, nggak yang heboh itu enggak. Enggak, Cuman paling kita lebih tetap kayak ini sih kayak nyesuaiin lagi trennya apa gitu. Cuman nggak yang sampai ini karena kita kan UIN juga ya, takutnya gimana gitu. Jadi cari aman aja gitu. Oke, tadi ada Instagram, TikTok, kemudian YouTube. Silakan dikepoin, di subscribe, diikuti, di follow, di share, di like and comment. Terus Q&A-nya itu diisi teman-teman yang lagi bundet, lagi ada masalah sama pacar dan sebagainya. Terus diikuti juga siarannya di nanti dilihat aja linknya di mana, di Linknya ada di Instagram ada ya. Ada. Itu saya juga kapan-kapan pengen dengerin lah, pengen Boleh. belajar begitu. Dan thank you tadi sudah dipraktekkan DJ saya begitu. Kalau teman-teman kangen dengan suaranya silakan diikuti siarannya. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman mahasiswa atau orang-orang di luar sana? Buat teman-teman mungkin belum banyak yang tahu juga ya Radio Star itu kayak ada, tapi ngapain aja sih? Boleh banget mampir di lab Fakultas Dakwah, itu lurus terus aja mentok sebelah kiri, itu kalau mau main situ boleh. Terus mungkin teman-teman bisa dengerin juga siaran kita, linknya ada di IG, itu setiap hari Senin, Selasa, Kamis, itu yang buat Morningstar, Patas Asik, Self Improvement, dan Star News. Kemudian gerbek organisasinya buat hari Jumat 2 minggu 1 kali. Itu dengerin terus aja pokoknya cuma di Radio Star, Radio Inspiratif Mahasiswa. Oke. Aku penasaran lagi. Iya, gimana? Aku benar-benar penasaran terkait dengan teknis itu tadi, perekaman radio, penayangannya, sama belajar buat menjadi DJ itu, mengolah suaranya lebih kayak gitu sih. Nah, kalau suatu saat aku main ke radio, boleh nggak sih ditonton itu ketika siaran? Boleh banget. Kita open buat siapa aja yang kayak tertarik buat public speaking, ya boleh kayak gitu. Cuma nonton aja, pengen lihat gimana. Iya, nggak apa-apa. gitu, apa ya? Nonton, ikutan itu juga. Ikut siaran juga nggak apa-apa. Tapi paling didampingin sama teman-teman DJ kayak gitu. Oh, janganlah, saya sering minder kalau ngomong. Dan saya sangat apresiasi sebenarnya buat teman-teman radio di era sekarang, YouTube, Instagram, dan TikTok masih ada teman-teman yang berjuang buat mengaktifin yang namanya radio. Itu karena memang kamu tertarik dari dulu dengerin radio, atau memang kayaknya asik juga sih di saat melanda YouTube, Instagram, dan TikTok, kita kayaknya milih jalan yang berbeda aja deh gitu. Coba dulu, kamu dulu apa? Kamu dulu. Kalau dari aku sih emang karena kan aku emang suka buat mudik gitu kan, mudik kemana-mana gitu kan. Terus kebanyakan juga karena emang mudiknya aku ke Jakarta, jadi macet kan kemana-mana tuh kayak gitu kan. Emang kalau kemana-mana juga aku pakai mobil gitu kan, bareng sama keluarga. Kebetulan juga keluarganya aku ini kalau misalnya pergi-pergi gini suka dengerin radio gitu. Kebetulan kayak misalnya kayak Prambors atau mungkin RRI gitu kan. Tapi emang paling sering lebih ke Prambors sih. Itu kita jadi lebih sering denger gitu kan. Nah,
kalau misalnya dengerin musik doang tuh kan flat banget kan, kayak Bener. musik kayak gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kita dengerin radio, kita tuh bisa dengerin si penyiarnya itu loh. Jadi kayak apalagi kalau misalnya penyiarnya itu bisa kayak ngajak kita ikut kayak, oh iya juga nih, oh gimana nih kayak gitu kan. Kayak mereka tuh bisa buat kita tektok banget. Iya, gitu ada kan. interaktifnya Nah, gitu. itu menurutku asik banget radio di sini ya gitu Betul. loh. Jadi itu salah satu keinginan aku pengen masuk ke radio juga gitu. Oke, berarti memang dari dulu sudah punya intensitas lebih, ketertarikan terkait dengan siaran radio gitu ya. Kalau DJ saya, Kalau aku itu emang sebenarnya suka ngomong. Cuman Oke. aku nggak suka mukaku terlalu kelihatan dipampang gitu. Jadi introvert. iya, jadi kayak memang kalau misalnya radio kan kita gampang-gampang kan memikat lewat suara gitu kan. Jadi kalau misalnya radio itu ya intinya mukanya nggak kelihatan, jadi aman gitu loh. Kamu lebih milih telepon apa video call? Voice note, voice note, nggak dua-duanya. Aku nggak suka di telepon, aku nggak suka video call. Tapi mending chat kalau emang yang mau suara itu voice note. Nggak ada. Jadi salah Dia satu. bisa buka podcast 12 menit kak. Gimana? Dia pernah tuh ngirim VM 12 menit, aku dengerin dah tuh. Iya itu Terus kayak bener-bener kayak lagi dengerin radio gitu kan, jadi kayak oh iya gitu. itu kayak gitu sih. Oke, Iya jadi oke. emang nggak suka yang kayak kalau telepon atau video call kan kayak ya itu kita harus ngomong langsung kan. Nah aku juga tipe orang yang kayak belibet gitu ngomongnya. Jadi kalau misalnya entah kenapa fan itu ngerasa lebih proper, jadi kayak buat pelan-pelan ngomongnya tuh lebih bisa gitu loh. Kayak gitu. Makanya kalau ditanya video call apa telepon, VN nggak ada gitu. Voice note, coba ada voice note. Oke. Nah, dulu aku kan juga mahasiswa. Dulu di era radio mungkin nggak aktif gitu ya, teman-teman radio. Saking aku penasarannya, pengen tahu sebenarnya tanggapan teman-teman mahasiswa yang lain terkait radio masih ada nggak sih intensitasnya gitu ya. Aku itu rutin tiap minggu sekali kalau nggak salah. Bikin kayak gini, rekaman ngobrol, kita rekam pakai HP, ngobrol, terus kadang-kadang ada musiknya, kita play musik gitu ya. Kita rekam jadi satu file, kita bawa sound besar ke kantin ke belakang, kita style di situ. Jadi warung-warung yang style musik, kita suruh matiin semua. Harus hanya ini yang boleh di-setel gitu. Itu cuma pengen cerita aja seberapa waktu itu aku tertarik dan pengen ngerti masih in nggak sih teman-teman dengerin radio. Tapi sudah kesini seneng juga ternyata ya, karena mungkin aku nggak tahu aja ya, ternyata di teman-teman radio di sana juga aktif dan bisa didengarkan. Di tadi linknya nanti bisa di-share dilihat di Instagram. Jadi di era YouTube, TikTok dan Instagram, thank you teman-teman radio masih berjuang untuk memperjuangkan radio. Cukup? Ada lagi? Dari kita Cukup ya? ya. Oke, begitu teman-teman sahabat dakwah, silakan dikepoin, pokoknya dikepoin, media sosialnya diikuti, di-share kemana saja, dan mari kita mencoba mendengarkan siaran. Barangkali teman-teman Gen Z belum pernah sama sekali mendengarkan radio, siapa tahu di kuping enak sebagai teman tidur, apalagi dengerin suaranya DJ Sae, ya kan? Jadi dicoba dengerin radio. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.